Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, personel Satres Narkoba Polres Gayo Luwes bantu pasang seling evakuasi warga sakit. Bribka TM Saputra sempat terhanyut saat tali putus namun berhasil selamat. Berikut informasinya untuk Anda. Jadi masyarakat setempat karena memang pekebun semua pekerjaan sehari-harinya. Jadi pas melihat keadaan yang demikian, jembatan sudah terputus, jadi mereka hendak menyeberang dengan cara apapun untuk mengetahui gimana keadaan istri berikut anak dan keluarga yang lain. Jadi saya berinisiatif untuk mencari seling yang tersisa bekas tiang listrik. Jadi saya gunakan untuk seling. Sebelum hendak digunakan sama masyarakat, saya pastikan dulu bahwa seling itu benar-benar bisa digunakan. Nyatanya selingnya terputus. Dan kami langsung membuat seling baru selang beberapa saat atau beberapa jam seling tersebut bisa digunakan. Berfungsi sekarang seling tersebut sudah beralih menjadi jembatan gantung. Jadi sudah bisa digunakan dengan layak oleh masyarakat. Bisalah untuk lansir barang dan lain-lain. Dan pemirsa, seorang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Luwes Polda Aceh, Bribka Andri Bastian Lubis mengalami cedera pada bagian kaki saat berupaya mengamankan dan membawa barang bukti ganja. Insiden ini terjadi dalam rangka pengungkapan kasus peredaran ganja skala besar di wilayah Kabupaten Gayo Luwes. Peristiwa cederanya Satres Narkoba Polres Gayo Luwes Polda Aceh Bribka Andri Bastian Lubis tersebut bermula ketika aparat kepolisian menemukan sejumlah besar ganja yang diduga dihanyutkan melalui aliran sungai dari arah hulu. Barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh petugas sebagai bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Gayo Luwes. Dalam proses penanganan dan pengamanan barang bukti ganja yang ditemukan hanyut di aliran sungai tersebut, Bribka Andri Bastian Lubis mengalami kecelakaan hingga menyebabkan cedera pada kakinya. Pada saat itu kami langsung bergerak dengan berjumlah 6 orang, yaitu 4 personil Polres Gayo Luwes dan 2 orang masyarakat dari Agusan. Setelah kami hanyutkan, Pak, BB tersebut nyangkut di batu-batuan, lalu BB tersebut terambil. Setelah itu kami langsung menyeberang melewati sungai. Ternyata tidak bisa diseberangin, Pak. Tiba-tiba kami terjatuh ke aliran sungai, Pak, yang tempatnya cukup dalam di bawah bebatuan, Pak. Saya masuk di dalam air tersebut selama 25 menit kurang lebih, Pak. Tidak bisa keluar dari dalam air. Setelah itu saya tidak sadarkan diri, tiba-tiba saya sudah berada di luar. Namun pas setiba saya di luar, saya diterjang oleh air yang cukup deras sehingga kaki saya terjepit di batu-batuan. Pada saat kaki saya terjepit kurang lebih ada 15 menit, Pak. Kawan saya tersebut untuk membantu saya untuk mengeluarkan saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan saya, AKBP Hirowo, yaitu selaku Kapolres Gayo Luwes, yang tidak henti-hentinya memberi kami semangat dan mendampingi kami untuk melaksanakan tugas untuk membasmi narkoba. Tindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika khususnya ganja. Seluruh rangkaian kegiatan pengungkapan kasus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta mengutamakan keselamatan personel. Dari Humas Polres Gayo Luwes Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, saat Brimob Polda Jambi salurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan longsor di Agam. Kegiatan kemanusiaan tersebut dipusatkan di Polsek Palembayan serta Desa Lariang Jorong Bamban, Nagari Ampek Koto, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
Polri terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat terdampak bencana alam pada Rabu 24 Desember 2025. Sebanyak 24 personel Satbrimob Polda Jambi diterjunkan untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan Polri bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Personel Brimob melaksanakan berbagai kegiatan sosial mulai dari pendistribusian bantuan sembako dan pakaian layak pakai hingga pelayanan dapur lapangan atau randurlap Brimob bagi para pengungsi. Melalui dapur lapangan tersebut, Satbrimob Polda Jambi menyalurkan sebanyak 400 porsi makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang terdampak bencana. Seluruh kegiatan didukung dengan peralatan SAR, logistik, serta kendaraan operasional guna memastikan proses penyaluran bantuan berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Kabak Penum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol RD Ardimulan Caniago menegaskan bahwa kehadiran Polri di lokasi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab institusi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat sinergi yang baik antara personel di lapangan dan pihak terkait. Polri akan terus berupaya hadir dan bergerak cepat dalam setiap situasi darurat demi meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam. Dari Humas Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pasca bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Polres Langsa bersama PLN dan masyarakat melaksanakan aksi kemanusiaan berupa pembersihan lumpur. Kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan fasilitas pelayanan publik. Berikut informasinya untuk Anda. Personel Polres Langsa melaksanakan aksi kemanusiaan berupa pembersihan lumpur pasca banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan yang dilaksanakan sejak Rabu pagi ini melibatkan personel Polres Langsa, PLN Langsa, serta masyarakat setempat sebagai bentuk sinergi dalam mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Aksi pembersihan menyasar sejumlah fasilitas pelayanan publik, diantaranya adalah Poskesdes IE Binta, Polindes Lok Medang Ara, serta SD Negeri Lok Medang Ara yang terdampak banjir bandang. Pembersihan di Poskesdes dan Polindes dilakukan agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat segera difungsikan kembali pasca bencana, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan medis secara normal. Sementara itu, pembersihan di SD Negeri Lok Medang Ara dilakukan untuk memulihkan aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan normal pasca bencana. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol RD Ardimulan Caniago menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana alam. Kombes Pol RD Ardimulan Caniago juga mengapresiasi semangat gotong royong personel Polres Langsa, PLN Langsa, dan masyarakat setempat yang menjadi kekuatan utama dalam mempercepat proses pemulihan. Melalui kegiatan ini, Polri berharap fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah terdampak banjir dapat segera kembali beroperasi dengan normal, sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat pada masa pemulihan pasca bencana. Dari Humas Polres Langsa melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, personil Satbrimob Polda Sumatera Utara melakukan pembersihan gereja Hutana Godang pasca bencana banjir bandang. Kehadiran personil Brimob tidak hanya memberikan bantuan secara fisik, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kenyamanan, serta harapan bagi masyarakat yang tengah berupaya bangkit dari dampak bencana alam. Personel Satbrimob Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembersihan di Gereja Hutana Godang Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rabu 24 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian aksi kemanusiaan pasca bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Aksi sosial ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui peran Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam membantu percepatan pemulihan fasilitas umum dan rumah ibadah yang terdampak bencana, sehingga dapat kembali digunakan secara layak dan aman oleh masyarakat.
Pelaksanaan pembersihan dilakukan secara menyeluruh oleh personel BRIMOB dengan penuh keikhlasan, disiplin, dan semangat pengabdian. Personel membersihkan area dalam dan luar gereja, mengangkat material sisa bencana, serta menata kembali lingkungan sekitar rumah ibadah agar kembali bersih, rapi, dan nyaman. Sikap yang ditunjukkan oleh personel BRIMOB Polda Sumatera Utara mencerminkan nilai luhur pengabdian Polri kepada masyarakat. Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat pasca bencana, dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, empati, dan pelayanan tanpa pamrih. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.